Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 431 Penilaian Murid Inti. Pada suatu hari musim dingin di ibu kota kekaisaran, salju turun lebat pada larut malam, dan langit serta bumi tertutup warna perak. Namun pada siang hari, matahari bersinar terang. Selama 5 hari ini, Lin Bai menemani putri sulung berjalan-jalan di sekitar ibu kota kekaisaran. Meski tidak bisa disebut sebagai wisata tamasya, namun tetap memiliki cita rasa yang unik. Sedangkan untuk malamnya, ada musik dan nyanyian setiap malam. Lin Bai tidak pernah sebahagia ini sejak dia memulai seni bela diri. Benar saja, seperti kata orang dahulu, laki-laki adalah baja dan perempuan adalah pelumas. Selama 5 hari ini, Lin Bai benar-benar melepaskan bahaya seni bela diri dan menikmati kegembiraan hidup dengan nyaman. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pagi-pagi sekali, Ji Bei tiba di rumah putri tertua. Lin Bai, aku tidak mengganggumu, kan? Ji Bei berkata sambil tersenyum. Lin Bai dan putri tertua datang berdampingan dan duduk di hadapan Ji Bei. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, tetua datang tiba-tiba, pasti ada sesuatu yang penting. Ji Bei tersenyum dan berkata, Lin Bai, apakah kamu lupa, ujian murid inti akan segera hadir, kita punya sudah lama berada di ibu kota kekaisaran. Sudah waktunya untuk kembali ke sekte Lingjian. Lin Bai terkejut dan kemudian memikirkannya dengan hati-hati. Lin Bai pergi ke Laut Cina Timur selama hampir 13 hari, dan tertunda selama 10 hari di perbatasan selatan. Sekarang dia tertunda beberapa hari lagi di ibu kota kekaisaran, dan 1 bulan hampir tiba. Penilaian prajurit inti dari sekte Lingjian akan segera dimulai. Lin Bai menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum masam, aku agak terlalu santai akhir-akhir ini, dan aku hampir melupakan urusanku. Ji Bei tersenyum dan berkata, orang dahulu mengatakannya dengan baik, kota Praja Wenwen adalah makam pahlawan. Lin Bai tersenyum tak berdaya. Putri tertua duduk dengan patuh di samping Lin Bai dan tidak membuat keributan. Lin Bai berkata, kalau begitu, kapan kita akan kembali ke sekte Lingjian? Ji Bei berkata, haha, aku tidak akan membuatmu terburu-buru. Kita akan bertemu di gerbang kota timur ibu kota kekaisaran besok pagi. Baik, Lin Bai sedikit mengangguk. Ji Bei berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Putri tertua melihat Ji Bei pergi, lalu memandang Lin Bai dan berkata, apakah kamu akan pergi? Lin Bai tersenyum dan berkata, perjalananku belum berakhir. Putri tertua berkata, aku telah mengatur agar mata-mata pergi ke kerajaan Shenwu. Saya bertanya tentang keberadaan orang tua Anda. Jika ada berita, saya akan segera memberitahu Anda. Lin Bai berkata, ini yang terbaik. Putri tertua berkata, apakah kamu akan kembali ke sekte Lingjian akan berpartisipasi dalam penilaian murid inti? Ya, ini adalah bagian penting dari diriku. Kata Lin Bai, mengingat bahwa kemampuan Ling Tianzi yang sebenarnya hanya akan diajarkan kepada Lin Bai setelah Lin Bai menjadi prajurit inti. Lin Bai sangat penasaran, apa keterampilan sebenarnya yang dikatakan Ling Tianzi. Li Sanxing pernah berkata bahwa Ling Tianzi memiliki 4 seni dalam hidupnya. Formasi pedang dan Tao alkimia diteruskan ke kakak laki-lakinya. Dao ilmu pedang diturunkan kepada kakak perempuan kedua. Jalur formasi diteruskan ke Li Sanxing. Dan ilmu pedang terakhir ini seharusnya menjadi milik Lin Bai. Untuk bisa menjadi keahlian khusus Ling Tianzi, ilmu pedang ini harus luar biasa. Ling Tianzi pernah berkata bahwa jika Lin Bai bisa mempelajari ilmu pedangnya, itu akan menjadi salah satu pendukung penting Lin Bai dalam seni bela diri di masa depan. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Aku tidak bisa menemanimu di sekte Lingjian. Tepat pada waktunya, sekarang setelah kamu pergi, aku akan mulai membereskan masalah di selatan. Aku sudah agak terlalu memanjakan akhir-akhir ini. Kata wajah putri sulung Jiao Hong. Yah, itu bagus. Lin Bai mengangguk ringan dan berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama berada di ibu kota kekaisaran, tapi kenapa aku belum melihat putri ke-9? Putri tertua tersenyum dan berkata, dia mengikuti ahli pedang di keluarga kerajaan beberapa waktu lalu. Saya melakukan perjalanan, dan saya mendengar bahwa saya pergi ke dinasti Tianjian untuk menonton kompetisi seni bela diri antara 700 kerajaan Lingdong dalam beberapa bulan. Karena itu, putri tertua merasa sedikit malu pada Bai Ziyuan. Lin Bai, Jiwer, kata Bai Ziyuan lemah. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Saya hanya memiliki hubungan saudara laki-laki dan perempuan dengan Ziyuan. Putri tertua berkata, tetapi Jiwer tidak memiliki hubungan saudara laki-laki dengan Anda. Lin Bai tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Waktu akan melemahkan segalanya. Mungkin. Putri tertua tidak bisa memikirkan solusi yang baik sekarang, jadi dia hanya bisa pasrah pada takdir. Malam berlalu sangat panjang. Dini hari berikutnya,
Putri tertua mengirim Lin Bai ke ibu kota kekaisaran dan menemukan Ji Bei. Murid sekte Lingjian lainnya, seperti Li Jianxing, Ji Bai, Wang Hao, Sun Qian dan lainnya, telah bangun dan kembali ke sekte Lingjian 3 hari lalu untuk mempersiapkan ujian prajurit inti. Ji Bei menunda pertemuan selama 2 hari untuk menunggu Lin Bai. Ucapkan selamat tinggal pada putri tertua. Lin Bai dan Ji Bei menaiki kuda cepat mereka dan kembali ke sekte Lingjian. Sepanjang jalan, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Ji Bei, saya masih belum tahu apa standar penilaian prajurit inti. Ji Bei berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Penilaian prajurit inti dibagi menjadi 2 tahap. Ini adalah tes pendahuluan, dan yang pertama adalah penentuan posisi. Tes pendahuluan berarti semua murid sekte Lingjian dapat pergi ke Menara Dewa Bela Diri untuk bertarung. Menara Dewa Bela Diri memiliki 9 lantai, dan setiap lantai akan dijaga oleh tetua prajurit dari alam Tianwu tingkat 9. Selama kamu bisa lulus Menara Dewa Bela Diri, kamu telah lulus ujian pendahuluan. Jika kamu lulus ujian pendahuluan, kamu akan mendapatkan 9 token izin. Penentuan posisi, seperti yang kita semua tahu, prajurit inti dari Sekte Pedang Roh akan selalu berjumlah 9. Pegang izin di tangan. Prajurit dengan token dapat saling menantang sampai 9 prajurit inti akhirnya ditentukan. Yang kalah harus tetap bertahan. Tokennya. Kemudian 9 prajurit inti akan disusun secara berurutan sesuai dengan jumlah token yang mereka pegang. Pesan. Kata Ji Bei ringan. Lin Bai berkata, bagaimana jika di akhir pertarungan, semua token izin ada di tangan seorang pejuang? Ji Bei, Lin Bai bingung dengan pertanyaan ini, dan tersenyum canggung, mungkin tidak. Dalam penilaian prajurit inti selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang bisa memegang semua token di tangan mereka. Situasi ini pada dasarnya tidak akan pernah terjadi. Bahkan Jian Xuan tidak melakukannya saat itu. Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka di sanalah hanya akan menjadi satu pejuang inti dari Sekte Lingjian tahun ini. Oh, itu dia. Lin Bai mengangguk menyadari, Penatua Ji Bei, Su Chang akan menghadiri penilaian prajurit inti. Ji Bei berkata, ya. Lin Bai, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika tidak ada hal lain yang terjadi, tingkat kultivasi Su Chang seharusnya berada di alam ramuan dewa setengah langkah saat dia berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti kali ini. Ini adalah tahap tengah. Kamu masih harus melakukannya, tahan ketajamannya untuk saat ini dan jangan menghadapinya secara langsung. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, mengapa tidak? Saya hanya ingin bertengkar hebat dengannya. Selain itu, tetua, bagaimana menurut Anda Su Will Chang melepaskanku dengan mudah? Bahkan jika aku tidak menemukannya, dia akan menemukanku. Tapi kali ini, kita masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Kata Lin Bai dingin. Su Chang adalah tuan muda dari Sekte Lingjian. Nama tuan muda sekte diberikan karena ayah Su Chang, Su Zan, adalah kepala sekolah dari Sekte Lingjian, sehingga Su Chang dipanggil tuan muda sekte. Faktanya, status Su Chang sebagai murid di Sekte Lingjian masih menjadi murid inti. Oleh karena itu, Su Chang juga akan berpartisipasi dalam penilaian murid inti. Bab 432 9 prajurit inti. Kuda-kuda yang ditunggangi Lin Bai dan Ji Bei semuanya adalah kuda baik yang dibesarkan oleh keluarga kekaisaran. Mereka sangat cepat, memungkinkan Lin Bai dan Ji Bei kembali ke Sekte Lingjian hanya dalam 3 hari. Ji Bei melanjutkan, 9 prajurit inti tahun lalu pada dasarnya adalah orang-orang yang didukung oleh pemimpin sekte muda. Kekuatan mereka dari tinggi ke rendah adalah, Ku Feng, Ye Mo Bei, Long Xiangtian, Jing Zonghai, Mei Heiyuan, Kai Haoji, Lin Chen, Song Zihuan, Qi Yang. Lin Bai mengangguk dalam diam. Meskipun Lin Bai belum pernah mendengar tentang orang-orang ini, karena mereka bisa menjadi murid inti, mereka pasti memiliki metode yang hebat dan sangat sebanding dengan orang lain. Ji Bei berkata, dari 9 prajurit inti hari ini, yang memiliki tingkat kultivasi terendah adalah Qi Yang. Dalam pertarungan penentuan posisi untuk penilaian prajurit inti tahun lalu, dia bertarung sampai mati dengan yang lain dan merusak fondasinya untuk memenangkan status prajurit inti. Pada dasarnya tidak ada kemajuan dalam budidaya tahun ini. Dan 8 orang lainnya telah benar-benar menembus ke puncak alam Tianwu tingkat 9, dan di antara mereka, Ku Feng telah mencapai tahap awal dari alam pil ilahi setengah langkah. Lin Bai Huan mengangguk perlahan. Ji Bei tersenyum dan berkata, jadi, jika Anda ingin menjadi prajurit inti tahun ini, yang terbaik adalah menantang Qi Yang. Orang ini lebih mudah ditindas. Oh, jawab Lin Bai. Ji Bei belum mengetahui bahwa Qi Yang telah dibunuh oleh Lin Bai di Laut Cina Timur. Kini Lin Bai masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin Qi Yang, salah satu dari 9 murid inti, hanya mencapai alam Tianwu tingkat 6.
Ternyata ia berjuang mati-matian untuk merebut posisi prajurit inti tahun lalu dan merusak fondasinya. Ini baru 1 tahun, dan sulit untuk mengambil langkah maju di alam Tianwu tingkat ke-6. Jibei melanjutkan, selanjutnya, Anda harus memperhatikan 10 master teratas dalam daftar 100 teratas sekte dalam. Yang pertama adalah nomor 1 dalam daftar 100 teratas, Kaisuan. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai mereka yang berada di alam Tianwu tingkat ke-9 pasti akan menjadi prajurit inti tahun ini. Daftar 100 sekte dalam teratas sebenarnya adalah 2 daftar. Salah satunya adalah daftar 100 teratas alam Tianwu. Salah satunya adalah 100 teratas di alam bela diri bumi. Namun, setelah sekte Lingjian dikalahkan, semakin sedikit muridnya yang menerobos ke alam Tianwu. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya turun menjadi 100. Oleh karena itu, peringkat 100 teratas alam Tianwu dibatalkan, dan hanya 10 besar yang ditentukan, yang digabungkan dengan peringkat 100 teratas alam bela diri bumi untuk membentuk peringkat 100 teratas dari sekte dalam sekte pedang roh. Oleh karena itu, 10 besar dalam daftar 100 teratas sekte dalam pada dasarnya adalah prajurit terkuat di bawah prajurit inti. Jauh dari sebanding dengan nomor 11 di daftar 100 teratas. Lin Bai membunuh Murong Yeishen dan mengambil alih posisi ke-11 dalam daftar 100 teratas sekte dalam. Jibei berkata, 10 besar dari 100 sekte dalam teratas tahun ini adalah, Kaisuan, Di Yuan, Luo Yixi, Yin Jiaju, Tongxin, Lu Yuan, Qiao Sukun, Hua Wei, Luo Qixiao. Bai Suan. Satu-satunya prajurit aliansi pedang yang masuk 10 besar dalam daftar adalah Lu Yuan. Sayang sekali dia telah kehilangan salah satu lengannya. Aliansi pedang sekarang mencoba membujuknya untuk tidak mengambil bagian dalam penilaian prajurit inti, tapi dia harus berjuang untuk hidup atau mati, dan dia tidak tahu. Bisakah kamu mendapatkan sesuatu? Lin Bai memikirkan Lu Yuan dan merasa sedikit sedih. Lin Bai berterima kasih kepada Lu Yuan. Jika Lin Bai tidak pergi ke festival akhir tahun kerajaan Shenwu, Lu Yuan tidak akan dipercaya oleh tetua kedua dari aliansi pedang untuk menghadiri festival akhir tahun bersama Lin Bai. Jika tidak, lengan Lu Yuan tidak akan dipotong oleh Luo Qixing. Saya minta maaf untuk kakak senior Lu Yuan. Jika kakak senior Lu Yuan ingin berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Kakak senior Lu Yuan, terserah saya untuk melindungi Anda ini. Waktu. Lin Bai berkata dengan ringan. Jibei berkata, tingkat kultivasi Lu Yuan saat ini tidak buruk. Meskipun dia kehilangan lengannya, dia belajar dengan susah payah ketika dia kembali ke sekte Lingjian dan menerobos 2 alam berturut-turut, mencapai alam Tianwu tingkat ke-5. Adapun 10 besar lainnya, kecuali Kaisuan, yang berada di alam Tianwu tingkat 9, sebagian besar lainnya berkeliaran di antara alam Tianwu tingkat 6 dan ke-7, Lin Bai mengangguk setelah mendengar ini. Jibei berkata, penilaian prajurit inti pada awalnya adalah penilaian terhadap 9 prajurit inti dari sekte Lingjian. Jika tingkat kultivasi mereka tidak meningkat dan mereka ditangkap oleh murid di belakang mereka, maka murid di belakang mereka secara alami akan melakukannya. Mengambil tempat mereka, posisinya. Jadi, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Jibei berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu percaya diri? Lin Bai. Tanya Jibei. Tentu saja, saya pasti akan menjadi prajurit inti tahun ini, kata Lin Bai tegas, dengan tekad di matanya. Pada siang hari, Lin Bai kembali ke sekte Lingjian. Sekte Lingjian saat ini sangat ramai, pada dasarnya semua pejuang yang bepergian ke luar negeri telah kembali ke sekte Lingjian. Tidak ada alasan lain selain penilaian prajurit inti akan dimulai besok, terlepas dari apakah mereka telah berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti atau tidak, mereka harus kembali untuk menonton upacaranya. Bagaimanapun, ini adalah sekte Lingjian, sebuah acara tahunan. Sangat seru. Ketika dia datang ke aliansi pedang, Jibei pergi untuk menanyakan beberapa informasi dan kembali untuk memberitahu Lin Bai, dengan mengatakan, Lin Bai, saya telah memastikan bahwa besok akan menjadi penilaian prajurit inti. Lalu Anda bisa langsung pergi ke aliansi pedang Menara Dewa Bela Diri untuk berkumpul. Lin Bai. Bai mengangguk, tidak masalah. Segera, Lin Bai berdiri dan kembali ke puncak Baiyun. Tiba di istana Kaisar Ling. Murid, tolong temui gurunya. Lin Bai berteriak pelan di luar pintu istana. Masuk, kata Ling Tianzi sambil tersenyum. Segera, Lin Bai masuk ke istana, Ling Tianzi tersenyum dan berkata, Lin Bai, kamu kembali dari kios ini untuk penilaian prajurit inti. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, besok adalah penilaian prajurit inti. Prajurit. Sekarang, muridku terikat untuk menjadi prajurit inti dan mempelajari keterampilan sebenarnya dari sang master.
Ling Tianzi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras, berhati-hatilah agar tidak menjadi sasaran Su Chang, dia adalah seorang master di alam Sen dan tingkat menengah. Lin Bai bertanya dengan heran, dia menerobos. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, jika saya merasa benar, dia seharusnya baru saja menerobos tadi malam. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa semakin stres. Lin Bai sekarang percaya bahwa tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 9, tetapi dia belum pernah bertarung melawan master di alam pil ilahi setengah langkah, dan dia tidak tahu taruhannya. Oleh karena itu, Lin Bai tidak yakin apakah dia bisa bersaing dengan master yang berada di alam ramuan dewa setengah langkah. Secara khusus, master setengah langkah alam ramuan ilahi ini memiliki dantian yang diperluas di tubuhnya dan tidak takut menunda-nunda dengan siapapun. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk menang dengan menunda-nunda. Maka selanjutnya hanya ada pertempuran yang sulit. Temukan kesempatan untuk mencoba kultivasi Su Chang dan lihat seberapa kuat alam pil ilahi setengah langkah. Lin Bai berpikir dalam hatinya. Kemudian, Lin Bai berkata kepada Ling Tianzi, murid saya mengerti bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga besok. Bahkan jika saya kalah dari Su Chang, saya pasti akan memenangkan prajurit inti. Selain itu, jika saya benar-benar bersaing dengan Su Chang, saya mungkin tidak akan melakukannya. Kalah dari dia. Selama kamu memiliki kepercayaan diri ini, turunlah dan istirahatlah yang baik. Akan ada pertempuran yang sulit untukmu besok, kata Ling Tianzi dengan tenang. Ya, ngomong-ngomong, Tuan, apakah kakak ketiga belum kembali? Lin Bai bertanya lagi sambil mundur. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan ketika dia pergi ke kerajaan Dayue. Dia akan segera baik-baik saja. Dia akan segera kembali. Segalanya akan segera muncul. Bab 433 Perang dimulai. Mengobrol dengan Ling Tianzi hingga larut malam, Ling Tianzi menjawab banyak keraguan Lin Bai tentang seni bela diri, membuat Lin Bai tiba-tiba tercerahkan. Di tengah malam, Lin Bai berjalan keluar dari istana Lin Tianzi, berdiri di puncak Baiyun dan memalingkan muka dari kejauhan. Di dalam gerbang gunung Sekte Lingjian, lampunya terang benderang, seperti siang hari, murid-murid datang dan pergi, mengobrol dan tertawa, seperti sekte yang besar dan makmur. Mereka semua ada di sini untuk kompetisi murid inti besok. Beberapa pejuang telah menjadi master terkenal di sekte dalam sejak lama. Dan beberapa pejuang adalah kuda hitam yang baru saja muncul. Mereka semua sudah kembali sekarang, bersiap untuk penilaian prajurit inti besok. Setelah Lin Bai melihatnya sekilas, dia kembali ke kamarnya. Tinju Naga Tuan. Ini sebenarnya adalah tinju dan seni bela diri tingkat surga kelas 2. Meskipun kekuatan, teknik pedang angin mengejutkan, masih dapat diterima oleh saya, jika saya dapat menguasai satu seni bela diri lagi, itu akan terjadi. Menjadi lebih kuat. Saya memiliki sedikit kepercayaan diri. Cobalah berlatih. Lin Bai perlahan membuka tinju naga tuan dan menghafalkan kata-kata di dalam pikirannya dengan hati-hati satu per satu. Apakah itu hanya bagian dari gulungan itu? Setelah Lin Bai membacanya, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Teknik tinju dan seni bela diri ini begitu kuat hingga melampaui imajinasi Lin Bai. Teknik tinju itu ganas dan mendominasi, bertenaga dan bertenaga, dengan kekuatan luar biasa dan aura mendominasi. Rangkaian teknik tinju ini dibagi menjadi 3 jurus, naga melambung di dunia, dan 10.000 naga melahap langit. Lin Bai perlahan mulai melatih keterampilan tinju, dan dia memahaminya sedikit demi sedikit. Malam yang hening. Keesokan paginya, Lin Bai membuka matanya karena kelelahan, dan berkata dengan ekstasi di matanya, akhirnya, saya berhasil dalam latihan saya. Awalnya saya ingin mengubah tinju naga tirani menjadi teknik pedang, tapi tinju ini tekniknya tidak akan berhasil. Saya bisa mengubahnya menjadi ilmu pedang, tetapi pedang yang saya gunakan haruslah pedang yang berat atau semacamnya. Kalau tidak, dengan pedang ringan, saya tidak akan bisa menampilkan kekuatan mendominasi dari kumpulan seni bela diri ini. Dan aku sudah terbiasa. Jika kamu menggunakan pedang ringan, teknik tinju ini tidak akan berhasil jika kamu mengubahnya menjadi teknik pedang. Jika kamu mengadaptasinya secara paksa, itu pasti akan kehilangan kekuatannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ada aura yang mendominasi dalam Overlord Dragon Fist, jika diadaptasi menjadi teknik pedang, pedang yang dapat menampilkan kekuatannya dengan sempurna pastilah sebuah epi yang beratnya sekitar 10.000 kg. Sejak Lin Bai memulai seni bela diri, dia telah menggunakan pedang yang ringan dan lincah, yang tidak cocok untuknya. Namun, Lin Bai tidak terlalu kecewa, lagi pula, ini masih merupakan seperangkat seni bela diri tingkat surga kelas 2. Ketika Sekte Bulan Suci Kerajaan Dayue memperoleh seni bela diri ini,
mereka menganggapnya sebagai harta karun untuk menekan sekte tersebut. Seperti yang dapat Anda bayangkan, seni bela diri ini sangat kuat. Lin Bai, Lin Bai. Pada saat ini, suara Li Jianxing datang dari puncak Baiyun. Lin Bai berjalan keluar sambil tersenyum dan melihat Li Jianxing, Lu Yuan, Wang Hao dan Sun Qian berdiri di depan pintu memandang Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat lengan kosong Lu Yuan, dia merasa sangat bersalah. Kakak senior Lu Yuan, teriak Lin Bai sambil tersenyum. Lu Yuan menjawab sambil tersenyum, saudara muda Lin Bai, saya sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Kultivasimu menjadi semakin maju. Lin Bai berkata dengan ringan, saudara senior Lu Yuan, apakah kamu masih ingin mengambil penilaian prajurit inti hari ini? Lu Yuan tersenyum. Dia berkata, Lin Bai, jangan khawatir tentang saya, itu hanya lengan yang patah. Kami praktisi seni bela diri bertarung dan membunuh sepanjang hari, dan kehilangan lengan bukanlah hal yang istimewa. Lin Bai tersenyum diam-diam. Li Jianxing berkata, ayo pergi, Lin Bai, ayo cepat pergi ke menara Dewa Bela Diri. Oke, jawab Lin Bai. Sekelompok orang meninggalkan puncak Baiyun dan langsung menuju menara Dewa Bela Diri. Ling Tianzi berdiri di puncak Baiyun Peak, menyaksikan Lin Bai pergi diam-diam, dan bergumam, Lin Bai, mari kita lihat hari ini. Ling Tianzi juga memiliki harapan besar pada Lin Bai. Bagaimanapun, Ling Tianzi dan Li Sanxing telah mengatakan sebelumnya bahwa Ling Tianzi telah mencari penerus ilmu pedang selama bertahun-tahun. Mata Lin Bai tegas ketika dia pergi ke menara Dewa Bela Diri hari ini, Lin Bai pasti akan membawa prajurit inti ke dalam pelukannya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jika Tuhan menghalangi saya akan membunuh Tuhan. Jika Tuhan menghalangi saya akan membunuh Tuhan. Jika saya menghalangi iblis, saya akan membunuh iblis. Lin Bai datang ke menara Dewa Bela Diri dengan keyakinan yang sangat kuat. Saat ini, tempat di depan menara Dewa Bela Diri sudah penuh sesak. Murid dari semua lapisan masyarakat Sekte Lingjian, termasuk murid luar, murid dalam, dan murid dari sekte lain yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, semuanya berkumpul di alun-alun besar di depan menara Dewa Bela Diri. 10 tetua dari Sekte Lingjian dan tetua biasa dari paviliun tetua lainnya juga hadir. Ji Bei telah memberitahu Lin Bai sebelumnya bahwa di antara 10 sekte besar, kecuali tetua pertama, tetua kedua, Ji Bei, dan Ji Bai, mereka berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam pil ilahi setengah langkah. Semuanya adalah pil ilahi setengah langkah. Keadaan tahap akhir. Para tetua biasa lainnya berada di sekitar alam Tianwu tingkat 9. Para prajurit dari aliansi pedang telah tiba. Aliansi pedang tidak menghasilkan karakter yang kuat tahun ini. Seorang Lin Bai muncul. Lin Bai sebenarnya mendapatkan seorang pangeran pedang di Shenwu selama Perang Nasional beberapa waktu lalu. Judul, apa? Pangeran Pedang. Bagaimana Lin Bai Hede bisa menyandang gelar Pangeran Pedang? Itu Pangeran Pedang, Pangeran Pedang. Itu terlalu provokatif. Seorang murid sekte dalam, bahkan sekte dalam sekte dia tidak termasuk dalam 10 besar. Bagaimana dia bisa disebut penguasa pedang? Ya, betapa memalukannya hal ini bagi Tuan Muda Sekte Suchang. Ketika semua prajurit mendengar gelar Lin Bai sebagai Tuan Pedang, mereka semua mengungkapkan kegembiraan mereka. Menghina. Raja Pedang, seperti namanya, Raja Pedang. Dan Lin Bai sekarang hanyalah murid dalam sekte Lingjian, dan bahkan belum masuk 10 besar dalam daftar 100 sekte dalam teratas. Bagaimana Hede bisa mendukung gelar Tuan Pedang? Hal ini membuat 10 master sekte dalam dan 9 prajurit inti merasa sangat malu. Lin Bai, yang lebih lemah dari mereka, diberi gelar Raja Pedang, di mana hal ini membuat mereka meletakkan wajah mereka. Tuan Pedang, itu gelar yang konyol. Saya khawatir dia tidak mampu mendapatkan gelar ini. Itu terlalu lancang. Ini menempatkan 9 prajurit inti dari Sekte Pedang Roh kita di suatu tempat. Jika Lin Bai ini memiliki jika kamu sadar diri, kamu harus melepas gelar ini sendiri, jangan sampai kamu dipukuli sampai mati nanti. Lin Bai, Lu Yuan, dan Li Jianxing berdiri diam di antara kerumunan, mendengar suara-suara sarkastik terus-menerus keluar dari telinga mereka. Li Jianxing tersenyum pahit dan berkata, Lin Bai, mereka sepertinya sangat keberatan denganmu, Raja Pangeran Pedang. Lu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok orang yang tidak memiliki bakat, kebanyakan dari mereka iri dan cemburu. Saya tidak percaya bahwa para pejuang aliansi pedang kita telah membuat nama besar di kerajaan Shenwu. Li Jianxing berkata, kakak senior Lu Yuan benar. Jika para pejuang aliansi Shenmen dianugerahi gelar tersebut dari Pangeran Pedang, mereka mungkin akan berkata, wow, itu luar biasa. Oh, idola kami, Liga Ilahi kami. Menjijikkan. Sun Qian mencibir, saudara Li Jianxing, Lu Yuan, apakah Liga Ilahi mereka memiliki kemampuan ini?
Siapa di antara mereka yang Liga Ilahi dapat melakukan apa yang dilakukan Lin Bai dalam Perang Nasional? Apa yang telah Anda capai? Belum lagi, pergi saja ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, culik selir Yun di bawah pengawasan kaisar kerajaan Dayue di istana yang dijaga ketat, siapa di antara aliansi dewa kita yang bisa melakukannya? Aku segera berlutut dan bersujud. Apalagi menebas ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue dengan satu pedang, bahkan jika aliansi ilahi mereka memberinya tingkat budidaya dewa pil realem, mereka tidak bisa melakukannya. Sun Qian menatapnya sambil mencibir. Semua orang yang cemburu di sekitar Lin Bai sangat polos. Awalnya, gelar penguasa pedang bukanlah sesuatu yang selalu ingin diperjuangkan Lin Bai, tetapi diberikan oleh Bai Huatian, jadi Lin Bai tidak punya pilihan selain mengambilnya. Li Jianxing berkata, itu benar. Mereka hanya melihat Lin Bai menghancurkan tanah dan menjadi raja, tetapi mereka tidak melihat Lin Bai bekerja begitu keras dalam perang nasional di selatan dan membalikkan dunia, kata Lin Bai ringan, lupakan saja, itu masih terserah mereka. Ayo lanjutkan dan lakukan urusan kita sendiri. Mengenai apakah aku layak menyandang gelar Tuan Pedang, aku akan menjelaskannya di masa depan. Lin Bai tersenyum diam-diam. Saat Lin Bai dan yang lainnya sedang mengobrol, kerumunan berseru lagi, aliansi ilahi telah tiba. Bab 434 Pahlawan Aliansi Ilahi. Aliansi Ilahi ada di sini. Halo saudara-saudara Aliansi Ilahi. Aliansi Ilahi perkasa. Wow, para pejuang Aliansi Ilahi sangat tampan. Aliansi Ilahi, inilah harapannya Sekte Pedang Roh kami. Dia adalah andalan Sekte Lingjian kami. Seperti yang diharapkan, semua pejuang Aliansi Ilahi adalah yang terbaik di antara manusia. Saya mendengar seruan datang dari kerumunan. Lin Baihe melihat ke belakang. Su Chang membawa lebih dari 20 prajurit, mengenakan jubah prajurit aliansi ilahi, ke menara dewa bela diri. Dan para pejuang ini sama sekali tidak menahan aura kuat mereka, memberikan kekuatan yang mengejutkan kepada orang-orang. Wajah Su Chang dipenuhi dengan rasa bangga dan percaya diri yang tak tertandingi, dan dia menikmati tatapan kagum para murid dari segala arah. Sebagai pemimpin dan pendiri aliansi ilahi, Su Chang memiliki kekuatan dan status yang besar, dan memenuhi syarat untuk mengendalikan ribuan orang berkuasa di aliansi ilahi. Pemimpin muda sekte benar-benar kekasih surga. Dengan momentum seperti itu, para pejuang aliansi pedang tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Ini konyol. Bagaimana? Sampah aliansi pedang bisa dibandingkan dengan aliansi ilahi. Prajurit di belakang pemimpin sekte muda adalah 8 prajurit inti. 8 prajurit inti, itu adalah Ye Mo Bei. Aku melihat Ye Mo Bei, dan aku melihat Ye Mo Bei. Ye Mo Bei berada di peringkat kedua di antara prajurit inti dalam hal kekuatan. Sangat menakutkan. Di belakang prajurit inti adalah 10 besar dalam daftar 100 teratas sekte dalam. Itu kakak senior Kaisuan. Orang nomor 1 di daftar 100 teratas sekte dalam, kakak senior Kaisuan, tanpa diduga, kakak senior Kaisuan telah menembus ke alam Tianwu tingkat 9. Tampaknya dia pasti akan mendapat tempat di antara prajurit inti kali ini. Di antara kerumunan, seruan yang bertahan lama bergema. Dibandingkan dengan penampilan sederhana dari aliansi pedang, aliansi ilahi jauh lebih dipublikasikan, masing-masing memancarkan kekuatan yang kuat dari alam Tianwu, mengejutkan orang banyak, dan menyebabkan seruan kejutan. Tetua Agung berdiri di kursi tetua, menyaksikan Su Chang mendekat, dan berteriak dengan kepuasan, aliansi ilahi itu perkasa. Saat tetua itu berteriak, seperti percikan api yang menyalakan api padang rumput, seluruh menara dewa bela diri mulai berteriak. Aliansi ilahi itu perkasa. Aliansi ilahi itu perkasa. Aliansi ilahi itu perkasa. Para murid dari Sekte Lingjian berteriak keras. Liga para dewa adalah dewa mereka. Dalam 10 tahun terakhir ini, para pejuang aliansi ilahi telah menjadi murid terkuat dari Sekte Pedang Roh. Senmeng adalah dewa mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, para murid aliansi ilahi adalah makhluk tak terkalahkan di Sekte Pedang Roh. Liga para dewa adalah kebanggaan mereka. Aliansi ilahi berada pada puncaknya, dan semua prajurit dari Sekte Lingjian bangga bergabung dengan aliansi ilahi. Mereka semua merasa bahwa bergabung dengan aliansi ilahi adalah masalah menghormati leluhur mereka. Di antara kerumunan, prajurit aliansi pedang langka tetap diam dan mencibir lagi dan lagi. Lin Bai, Li Jianxing, Lu Yuan dan yang lainnya bahkan saling memandang dengan senyuman dan jijik. Su Chang memimpin para pahlawan dan berjalan ke menara dewa bela diri. Su Chang melirik ke samping dan kebetulan melihat Lin Bai yang sedang mencibir. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu belum mati, kamu pecundang. Di mana Qiang? Su Chang bertanya dengan dingin. Semuanya sunyi. Mendengar pertanyaan Su Chang, semua prajurit di ruangan itu terdiam dan memandang Su Chang dan Lin Bai.
Ya, kenapa hanya ada 8 prajurit inti dan ada 1 Qiyang? Ya, di mana Qiyang? Mengapa kamu tidak melihat Qiyang? Setelah mendengar topik Suchang, seseorang mengetahui hal itu pada saat ini. Waktu, di inti di antara prajurit hati, hanya ada 8, dan hanya Qiyang yang menghilang. Lin Bai berdiri di depan Suchang dan berkata sambil tersenyum tipis, Qiyang, kamu tidak seharusnya bertanya padaku. Kamu harus bertanya kepada penguasa neraka di mana dia meminta Qiyang untuk bereinkarnasi. Ketika Suchang mendengar ini, dia tertegun, matanya melebar, dan dia bertanya dengan urat menonjol, bunuh dia. Lin Bai mencibir, itu membuang-buang uang. Suchang menatap Lin Bai dengan marah. Setiap prajurit inti adalah master yang dilatih oleh Suchang dengan segala upayanya, tidak terkecuali Qiyang, Suchang telah berusaha keras padanya. Meskipun Qiyang merusak fondasinya di kompetisi prajurit inti tahun lalu. Tapi Qiyang masih menjadi orang kepercayaan Suchang, dan di antara 9 murid inti lainnya, dialah yang paling mendengarkan Suchang. Terlebih lagi, yang membuat Suchang paling sulit dipercaya adalah ketika Qiyang pergi untuk membunuh Lin Bai hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama atau kedua, sedangkan Qiyang sudah berada di alam Tianwu tingkat 6 pada saat itu. Sulit bagi Suchang untuk memahami mengapa Lin Bai membunuhnya. Mendesis. Mendengar jawaban Lin Bai, semua prajurit yang hadir menarik napas dalam-dalam. Apa? Qiyang dibunuh oleh Lin Bai? Hahaha, kamu tertawa terbahak-bahak. Lin Bai bahkan tidak membuat draft ketika dia sedang membual. Bagaimana dia bisa membunuh Qiyang ketika dia masih sangat muda? Benar, bahkan Lin Bai sekarang dia berada di ranah yang sama dengan Qiyang, tapi Qiyang jauh lebih berpengalaman dari dia. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Qiyang? Haha, pangeran pedang kita sangat pandai menyombongkan diri. Sekelompok prajurit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia tertawa dengan nada menghina. Suchang mencibir dan berkata, oke, bagus sekali, Lin Bai, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa bagian tubuh apapun. Pangeran pedang, apakah kamu layak menyandang gelar ini? Apakah aku di sini di Sekte Lingjian? Kamu tidak pantas dinobatkan sebagai raja. Sampah, kata Suchang sambil mencibir. Lin Bai berkata tanpa mundur sama sekali, apakah aku pantas mendapatkannya atau tidak, itu bukan urusanmu. Suchang, kamu menyebutku sampah, aku akan membunuhmu. Lin Bai berkata dengan dingin. Suchang tertawa bangga, haha, lihat bentuk mulutku. Sampah, sampah, hahaha. Suchang tertawa liar karena bangga. Mata Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin, dan niat membunuh perlahan keluar dari tubuh Lin Bai. Zeng, pedang Qingge Muran terhunus. Begitu cahaya pedang menjadi dingin, semua prajurit yang hadir tiba-tiba ketakutan. Mereka merasa seolah-olah berada di gudang es 1000 tahun untuk sesaat, dan mereka menggigil secara tidak sengaja. Bunuh. Lin Bai mengambil tindakan dengan berani dan menebas Suchang dengan satu pedang. Bagus sekali. Suchang tertawa dengan marah, menghunus pedangnya, dan menembakkan pedang tajam. Energi pedang mengalir ke arahnya seperti seekor naga. Kekuatan bertarung yang diledakkan oleh kedua pria itu segera mendorong para prajurit di sekitarnya. Senjata spiritual kelas 6. Lin Bai mengenali pedang di tangan Suchang. Itu adalah senjata spiritual kelas 6, dan dia tiba-tiba terkejut. Hahaha, Lin Bai, apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu yang memiliki senjata spiritual kelas 6? Aku juga punya satu, dan itu jauh lebih kuat daripada senjata spiritual kelas 6-mu. Suchang tertawa liar dengan kebanggaan. Wow, seluruh tempat menjadi gempar. Mengapa mereka mulai berkelahi? Apakah kamu ingin Lin Bai memanggilmu Sekte Master Ban? Tuan Muda Sekte, pukul dia sampai mati dan biarkan dia melihat betapa kuatnya aliansi ilahi kita. Kamu berani memprovokasi kaum muda Sekte Master dengan risiko Anda sendiri, ya, Lin Bai pasti akan melakukannya hari ini. Tidak ada seluruh tubuh yang tersisa untuk mati. Para prajurit aliansi ilahi mulai berteriak terus-menerus. Bukankah itu hanya senjata spiritual kelas 6? Apa yang sangat kamu banggakan? Aku masih memiliki salah satunya. Lin Bai mengeluarkan pedang mimpi dari tas penyimpanannya. Kedua pedang itu menebas dengan marah, dan kedua energi pedang itu meraung. Bab 435 Aliansi Ilahi menyatakan perang. Dalam satu gerakan, energi pedang Suchang terlempar. Kemudian, Lin Bai menyarungkan pedangnya dan meninju, dan aura agung dan tebal memenuhi dunia. Tinju naga tuan. 10.000 naga melahap langit. Lin Bai meninju dengan marah, menghancurkan semua pertahanan di tubuh Suchang. Suchang sangat terkejut hingga dia mundur 3 langkah, wajahnya penuh ketakutan. Suchang merasakan kekuatan yang kuat dalam pukulan ini, hampir menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Bai bergegas maju, dan angin serta sayap guntur langsung mengubah Lin Bai menjadi bayangan. Bentak. Sebuah tamparan keras menghantam wajah Suchang.
Jelas dan manis, bergema di telinga semua pejuang. Tubuh Su Chang terlempar karena tamparan itu dan jatuh di kaki sesepuh agung. Ketika Su Chang berdiri dengan marah, wajah kanannya sangat merah dan bengkak, dengan 5 sidik jari berwarna merah di atasnya. Apa? Aku melihatnya dengan benar. Mataku patah, ayah, mataku patah. Aku benar-benar melihat pemimpin muda sekte Su Chang ditampar. Ayah, selamatkan aku. Ini tidak mungkin. Ini adalah mustahil. Satu demi satu, para prajurit berteriak seolah-olah mereka melihat hantu, dan menatap Su Chang dengan kaget. Su Chang bangkit dan berteriak dengan marah, sialan, aku harus membunuhmu. Lin Bai memelototi Su Chang. Kamu berani menyakiti pemimpin sekte muda. Kamu mencari kematian. Saudaraku, ayo pergi bersama. Ya, berkumpul dan bunuh bajingan-bajingan dari aliansi pedang ini. Aliansi pedang sampah berani berdiri bersama kita di depan menara Dewa Bela Diri. 8 lainnya prajurit inti dan 9 dari 10 prajurit teratasmu meraung dengan marah dan hendak bergegas menuju Lin Bai. Tetua kedua tampak cemas saat ini. Melihat aliansi ilahi akan bergegas maju, dia segera mengambil satu langkah, setengah langkah menuju alam kesempurnaan ramuan ilahi, seperti kekuatan surga yang cemerlang, turun dari langit, menekan bahu semua prajurit, dan meraung, oke, berhenti membuat masalah. Saat tetua kedua menekan seluruh kerumunan dengan kekuatan absolut, Ji Bei dan Ji Bai mengambil tindakan satu demi satu. 3 alam ramuan dewa setengah langkah kekuatan sempurna seperti 3 gunung surgawi, menekan semua orang. Para prajurit di lapangan tidak bisa bergerak. Su Chang yang marah dan para prajurit inti, 10 besar dalam daftar 100 teratas, berhenti dan melihat ke arah tetua kedua. Su Chang meraung dengan marah, tetua kedua, Ji Bai, apa maksudmu? Lin Bai secara terang-terangan tidak memiliki aturan dan menghina kakak laki-lakinya. Bukankah dia harus dihukum? Lin Bai berkata dengan dingin. Su Chang, lakukan kamu masih ingat perjanjian di antara kita. Saat kita pergi ke festival akhir tahun kerajaan Shenwu hari itu, kesepakatan kita adalah jika aku memenangkan 3 besar untuk sekte Lingjian, kamu akan membiarkan aku menamparmu 3 kali. Mungkinkah jika saya memenangkan 3 besar untuk sekte Lingjian? Apakah kamu lupa? Lin Bai bertanya dengan dingin. Ketika Su Chang disebutkan seperti ini oleh Lin Bai, dia langsung mengingatnya, seolah-olah dia benar-benar memiliki perjanjian dengan Lin Bai pada saat itu. Memikirkan hal ini, wajah Su Chang menjadi gelap dan suram. Ketika perjanjian ini dibuat, Su Chang tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai akan kembali ke sekte Lingjian hidup-hidup. Dalam situasi Su Chang, bahkan jika Lin Bai tidak mati di festival akhir tahun, dia akan dibunuh oleh Qiang. Su Chang tidak pernah menyangka Lin Bai akan hidup kembali. Lin Bai benar-benar membuat perjanjian ini dengan Tuan Muda Sekte. Ya, saya ingat bahwa kita memang memiliki perjanjian ini di Side Cloud Peak hari itu. Dan itu dibuat di depan semua prajurit Sekte Lingjian. Saya hadirkan. Banyak pejuang sekarang memikirkan masalah yang sudah lama terlupakan ini. Wajah Su Chang gelap, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Ya, Su Chang ingat ada perjanjian ini. Lin Bai mencibir dan berkata, melihat pemimpin Sekte muda, kamu pasti sudah mengingatnya. Lalu apakah kamu masih ingat bahwa aku memenangkan tempat pertama untuk Sekte Lingjian di festival akhir tahun? Di istana Chaoyang, tekanannya ada di si jenius, bertarung melawan semua pahlawan, memenangkan tempat pertama. Saya akan selalu mengingat 3 tamparan ini. Sekarang hanya 1 tamparan, dan masih ada 2 tamparan lagi. Saya tidak terburu-buru. Ketika saya merasa buruk di masa depan, saya akan menamparnya. Lin Bai tertawa bangga. Apa-apaan? Apakah Anda akan mengipasi diri sendiri nanti ketika Anda tidak bahagia? Kamu pikir kamu ini siapa, Tuan Muda dari Sekte Pedang Roh, pemimpin aliansi ilahi, dan pendiri aliansi ilahi? Bisakah Anda mengipasi diri sendiri kapanpun Anda mau? Semua prajurit yang hadir tercengang dan memandang Lin Bai dengan tercengang. Apakah kamu ingin menjadi begitu gila? Su Chang meraung marah, Lin Bai, tunggu kompetisi penentuan posisi, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Kamu pecundang, kamu ditakdirkan untuk memohon belas kasihan di kakiku. Kamu akan menderita semua penghinaanku nanti, kamu dibunuh secara brutal olehku. Aku bersumpah, aku, Su Chang, bersumpah bahwa aku akan menggunakan cara yang paling kejam untuk menyiksamu sampai mati. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Su Chang menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung lagi dan lagi. Semua prajurit yang hadir memandang Su Chang lagi, mata mereka tegak, gemetar ketakutan, dan seluruh tubuh mereka kedinginan. Ini adalah pertama kalinya semua prajurit dari Sekte Lingjian melihat Su Chang yang begitu marah. Sudah berakhir, Lin Bai telah membuat marah Su Chang. Omong kosong, kamu ditampar wajahnya, bukankah kamu marah? Sungguh.
Memalukan dan terhina sehingga kita harus membalasnya. Pemimpin muda sekte, kamu harus membunuh Lin Bai. Pemimpin, bunuh Lin Bai dan pamer untuk aliansi ilahi kita. Semua prajurit yang hadir meraung dengan marah. Sumpah Suchang segera membangkitkan semangat juang dan kemarahan semua prajurit aliansi ilahi, dan mereka semua mulai mencela Lin Bai. Prajurit inti pertama dari 9, Ku Feng, segera meraung, jika kamu berani memulai pertarungan penentuan posisi hari ini, aku, Ku Feng, pasti akan membunuhmu. Jika tidak, aku, Ku Feng, akan bunuh diri saat itu juga. Di depanmu. Prajurit inti ketiga, Long Xiangtian meraung, menghina aliansi ilahi kami, kamu pasti akan mati tanpa tubuh hari ini. Prajurit inti keempat, Jing Zonghai, berkata dengan dingin, hanya seekor semut dari aliansi pedang berani mengeluarkan suara seperti itu, sungguh sulit dipercaya. Aku tahu langit itu tebal dan bumi tebal, tapi menurutku kamu bahkan tidak bisa melewati menara dewa bela diri. Prajurit inti kelima Mei Heyuan, yang keenam Kai Haoji, Lin Shen ketujuh, dan Song Zihuan kedelapan semuanya berteriak pada Lin Bai secara serempak. Aku pasti akan membunuhmu Lin Bai hari ini. Jika tidak, aku akan bunuh diri di depan menara dewa bela diri. Kai Xuan, orang pertama dalam daftar 100 sekte dalam teratas, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, kamu hanyalah badut. Bagaimana kamu bisa berani? Bahkan Master Sekte Muda tidak berani menyebut dirinya penguasa pedang. Kamu berani menyandang gelar ini. Kamu benar-benar pantas dibunuh. Aku, Kai Xuan, akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Di Yuan, orang kedua dalam daftar 100 teratas, meraung dengan marah. Berkata, kamu adalah Lin Bai, kamu telah menghina aliansi ilahi kami, kamu pantas untuk dihancurkan. Luo Yixi, orang ketiga dalam daftar 100 teratas, juga tertawa dengan marah dan berkata, oke, kami belum menyelesaikan masalah denganmu. Kamu datang ke rumahmu sebagai gantinya, tepat pada waktunya, kamu harus mati. Yin Jiaju, orang keempat dalam daftar 100 teratas, mencibir, Lin Bai, ingat, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Lalu, orang keempat di daftar 100 teratas adalah kepolosan seperti anak kecil, Kiao Sukun, Hua Wei, dan Luo Qixiao semuanya berteriak pada Lin Bai, jika kamu bertemu denganku, kamu tidak akan bisa bertahan atau mati. 8. Prajurit inti, 8 100 teratas 10 teratas dalam daftar semuanya meraung ke arah Lin Bai. Dalam kata-katanya, ada aura pembunuh yang tak terhentikan sehingga dia hampir ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Suchang ditampar oleh Lin Bai, yang membuat marah para ahli aliansi ilahi. Suchang adalah pemimpin aliansi ilahi. Jika Anda memukulnya, Anda pasti menyerang aliansi ilahi. Bagaimana para pejuang inti dan master sekte dalam yang setia kepada aliansi ilahi ini tidak bisa marah? Apa yang terjadi? 9 prajurit inti dan 10 sekte dalam semuanya telah menyatakan perang terhadap Lin Bai. Perang telah diumumkan. Ini adalah deklarasi perang oleh aliansi ilahi melawan Lin Bai, dan juga deklarasi perang oleh aliansi ilahi melawan aliansi pedang. Ya Tuhan, bahkan jika Lin Bai memiliki 10 nyawa, dia mungkin tidak akan bisa mati. Bab 436 Sumpah Pedang. Uji Dunia Pedang. Master Sekte Muda dan 9 prajurit inti, ditambah 10 teratas dari sekte dalam, mengepung dan menekan mereka. Ini adalah jaring. Bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia masih harus memelintir semuanya. Lin Bai. Sampah ini, mempermalukan dirinya sendiri. Ini membuat marah semua prajurit aliansi ilahi. Tunggu sampai mati, sampah dari aliansi pedang, Lin Bai dari aliansi pedang. Lin Bai, tolong mohon ampun. Mungkin Suchang sedang dalam suasana hati yang baik dan bisa menyelamatkanmu. Satu kehidupan. Hahaha. Banyak prajurit berseru, dan banyak orang memandang Lin Bai dengan mencibir dan mengejeknya lagi dan lagi. Ketika Lin Bai melihat auman para pahlawan, dia langsung berteriak, tidak peduli berapa banyak orang dari aliansi ilahi yang berkumpul, saya, Lin Bai, akan membunuh mereka semua dengan 1 pedang dan 1. Wow, ada seruan di antara penonton. Dia memandang Lin Bai dengan tercengang. Ambil semuanya. Ya. Ying Ying menerima tantangan itu. Lin Bai menerima tantangan itu. Para prajurit seolah-olah ketakutan. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka benar-benar mendengar Lin Bai menerima tantangan itu. Menghadapi Suchang, dikelilingi oleh 9 prajurit inti dan 10 master teratas dalam daftar 100 teratas sekte dalam, dia benar-benar berani menantang. Ya Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini? Aliansi pedang, tunjukkan pedangmu. Lin Bai menerima semua tantangan itu, segera menyulut semangat juang dan semangat pedang yang telah lama terbengkalai. Zeng, 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 zeng. Suara pedang yang terhunus terdengar serempak. Lu Yuan, Li Jianxing, Wang Hao,
Sun Qian dan yang lainnya semuanya mencabut pedang mereka dengan penuh semangat dan menyerbu ke langit. Aliansi pedang, aliansi pedang, aliansi pedang, uji dunia pedang, aliansi pedang, uji dunia pedang, aliansi pedang, uji dunia pedang, coba dunia pedang. Anggota aliansi pedang menghunus pedang mereka satu persatu, ujung pedang membubung ke langit, dan kekuatan pedang yang tak terbatas terkondensasi menjadi satu, membumbung ke langit, menghancurkan semua awan di atas menara Dewa Bela Diri dan dalam jarak ribuan mil. Uji dunia pedang. Ini adalah sumpah pedang dari aliansi pedang. Namun sejak bangkitnya aliansi ilahi, aliansi pedang tidak pernah meneriakkan sumpah pedang ini di depan umum. Tetapi pada saat ini, Lin Bai secara langsung menerima semua tantangan dari semua murid senior aliansi ilahi, memicu gairah yang telah lama terpendam di tubuh para prajurit aliansi pedang. Uji dunia pedang. Mari kita coba dunia. Kekuatan pedang dari aliansi pedang dengan kuat menekan para pejuang yang bersemangat di antara penonton. Di dunia ini, di depan menara Dewa Bela Diri, hanya ada kekuatan pedang abadi, yang menjulang langsung ke langit. Pedang ini sepertinya memotong kepala para dewa di luar langit. Para prajurit dari aliansi ilahi semua memandang para prajurit dari aliansi pedang dengan heran. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa aliansi pedang berubah emosi hari ini. Di masa lalu, bukankah aliansi pedang selalu menerima situasinya? Beraninya kamu mengucapkan sumpah pedang hari ini. Banyak pejuang dari aliansi ilahi merasa sedikit panik di bawah kekuatan pedang aliansi pedang. Kepanikan semacam ini sama seperti ketika Jian Xuan masih di sana, aliansi pedang pada saat itu berkali-kali lebih kuat daripada aliansi ilahi saat ini. Di aliansi pedang pada saat itu, tidak peduli bakat apa yang Anda miliki, betapa jeniusnya Anda, betapa hebatnya Anda, betapa berbakatnya Anda, jika Anda berani menantang kami di depan aliansi pedang, bahkan jika Anda adalah seorang dewa, kamu akan mati. Penatua pertama melihat bahwa momentum aliansi ilahi sedikit lemah, dan segera memandang penatua kedua dengan dingin dan bertanya, "Penatua kedua, berapa lama prajurit dari aliansi pedang Anda akan terus menimbulkan masalah? Bisakah penilaian prajurit inti sudah mulai?" Penatua kedua menatapnya di mata penatua kedua. Dengan air mata berlinang, dia melihat para prajurit aliansi pedang yang mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Aliansi pedang, aliansi pedang. Tetua kedua berteriak dengan penuh semangat, aliansi pedang. Uji dunia pedang. Zeng. Tetua kedua mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya, menghunuskan pedangnya, dan kekuatan pedang yang kuat menyapu seluruh tempat, menghubungkan dengan kekuatan pedang dari semua prajurit aliansi pedang. Aliansi pedang. Uji dunia pedang. Ji Bei dan Ji Bai saling memandang, tersenyum penuh semangat, mengeluarkan pedang mereka, dan terbang ke langit dengan satu pedang. Pada saat yang sama, lusinan tetua lainnya di paviliun penatua yang setia kepada aliansi pedang menghunus pedang mereka satu demi satu dan terbang ke langit dengan pedang mereka, kekuatan pedang mereka berkumpul. Tetua kedua, Ji Bei, dan Ji Bai semuanya saling berpandangan, dengan air mata berlinang. Mereka sudah menunggu terlalu lama untuk adegan ini. Aliansi pedang sudah terlalu lama terdiam. Aliansi pedang telah ditindas oleh aliansi ilahi, dan darah di tubuh para prajurit di aliansi pedang secara bertahap mencair. Aliansi pedang membutuhkan seorang pejuang, seorang kultivator pedang yang tak terkalahkan, seorang kultivator pedang tiada taraf yang sebanding dengan Jian Xuan, untuk menggunakan pedang di tangannya untuk membangkitkan darah di tubuh aliansi pedang. Dan orang ini sudah muncul. Tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai, semuanya memandang Lin Bai dengan penuh semangat dan penuh harap. Lin Bai tersenyum sedikit, mengeluarkan pedang Qingge, menusukkan pedangnya ke langit, dan meraung, aliansi pedang. Uji pedang untuk dunia. Uji pedang untuk dunia. Uji pedang untuk dunia. Sebuah gunung menderu dan tsunami menderu, dan kekuatan pedang terkondensasi menjadi satu, seperti pasukan ribuan kuda yang tak terhentikan, mereka mengamuk melintasi menara Dewa Bela Diri. Di depan menara Dewa Bela Diri, apakah mereka prajurit aliansi dewa atau prajurit biasa, mereka sangat ketakutan hingga mereka mengecilkan leher dan gemetar saat merasakan kekuatan pedang yang kuat. Di antara prajurit inti aliansi ilahi, Ye Mo Bei memandang Lin Bai, tetua kedua, dan semua prajurit dari aliansi pedang. Dia bergumam, "Saya merasakannya, aliansi pedang telah kembali. Saya merasakannya, aliansi pedang telah kembali. Pedang aliansi telah terhunus. Saya merasa aliansi pedang yang tak terkalahkan akan datang lagi," kata Ye Mo Bei dengan sedikit ketakutan di matanya. Su Chang dan tetua agung tercengang karena terkejut saat melihat pemandangan ini. "Singkirkan pedangmu." Setelah beberapa saat, tetua kedua berteriak, "Sikat! Sikat! Sikat! Sikat!" Mendengar suara tetua kedua, semua prajurit aliansi pedang mengambil kembali pedang mereka.
Baru pada saat itulah kekuatan pedang yang perkasa dan tak terbatas menyapu seluruh gurun, langit, dan bumi. Para prajurit yang hadir menghela nafas lega saat ini, ketika mereka saling memandang, mata mereka penuh ketakutan. Li Jianxing dan Lu Yuan berjalan ke arah Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat, "Lin Bai, kamu baik-baik saja." Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, apakah ini kekuatan dari alam ramuan dewa setengah langkah tengah?" Sepertinya tidak demikian. Ia bisa dikalahkan. Saya sudah mencoba budidaya Sucang. Mari kita lihat metode apa yang dia miliki. Jika dia tidak punya banyak metode, saya masih bisa membunuhnya meskipun dia setengah selangkah ke alam ramuan surgawi. Mata Lin Bai melebar. Dalam sekejap, niat membunuh yang dingin terungkap. Dalam duel tadi, Lin Bai sengaja mengambil tindakan lebih awal hanya untuk menguji seberapa kuat kekuatan kultivasi Sucang. Tapi yang jelas, Lin Bai lebih unggul dalam duel tadi, mengalahkan Sucang. Dengan kata lain, dalam hal kekuatan kultivasi, Lin Bai sudah setara dengan Sucang. Selanjutnya yang perlu diperhatikan Lin Bai adalah metode Sucang. Lin Bai tidak tahu tingkat seni bela diri apa yang telah dilatih Sucang dan kartu truf apa yang dimilikinya. Inilah yang paling dibutuhkan Lin Bai, terutama kartu truf Sucang. Lin Bai mengetahui dari Pangeran Qi bahwa Sucang berasal dari dinasti Su di antara 72 negara di Lingnan. Dia pasti memiliki banyak kartu truf di tangannya. Ini adalah satu-satunya hal yang masih perlu diwaspadai Lin Bai. Jika Sucang tidak memiliki kartu truf, dilihat dari duel sebelumnya, Lin Bai yakin bisa menang melawan Sucang. Bab 437 Penatua Penekan Menara. Aliansi Ilahi dan Aliansi Pedang sedang berperang satu sama lain di depan Menara Dewa Bela Diri, menakuti semua prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut dengan mata ketakutan dan wajah penuh ketakutan. Penilaian prajurit inti tahun ini sangat menarik. Aliansi pedang sebenarnya ingin disebut Aliansi Banshen. Ya, dua aliansi besar di Sekte Pedang Roh akhirnya putus satu sama lain. Sumpah Pedang. Sudah berapa lama? Sejak aku mendengar aliansi pedang dari aliansi pedang. Aku bersumpah, terakhir kali aku mendengarnya adalah dalam pertempuran 10 tahun yang lalu, di mana aliansi pedang jatuh dan aliansi ilahi bangkit. Ya, itu 10 tahun yang lalu. Saya pikir aliansi pedang sedang mencari kematian. Sekarang aliansi pedang satu-satunya jenius yang bisa melakukannya adalah Lu Yuan, dan Lin Bai hanyalah sebuah nama yang sia-sia. Setelah pertempuran ini, aliansi pedang akan menjadi hancur, dan aliansi ilahi akan berada dalam sekte pedang roh. Memiliki kekuatan absolut. Banyak prajurit yang datang untuk menonton pertunjukan menganalisisnya satu demi satu. Segera, paviliun tetua telah siap. Tetua Agung mengambil langkah ke depan, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar penonton tenang, dan berkata, penilaian prajurit inti pada awalnya untuk menguji apakah kekuatan 9 prajurit inti telah meningkat, dan juga untuk menilai apakah murid lain telah mencapai tahap prajurit inti. Oleh karena itu, kompetisi ini diadakan. Prajurit yang menjadi murid inti dari Sekte Pedang Roh akan menjadi tetua berikutnya dari Paviliun Penatua. Pada saat yang sama, dia akan menerima penghargaan hadiah 100.000 batu spiritual, 10 pil roh surgawi, dan semua tetua paviliun seni bela diri. Keterampilan bela diri, Anda dapat memilih. Tetua Agung itu perlahan menceritakan semua hadiah untuk menjadi prajurit inti. Setelah berbincang sebentar, bisa dibayangkan bahwa ada banyak manfaat menjadi seorang pejuang inti. Anggota Paviliun Penatua berikutnya memiliki kekuatan satu orang lebih rendah dari 10.000 orang dalam Sekte Lingjian. Hadiah 100.000 batu roh adalah penghasilan yang cukup besar bagi seorang pejuang di alam Tianwu. 10 pil roh surgawi, ini adalah puncaknya. Setiap pil roh surgawi bernilai 1 juta batu roh, 10 adalah 10 juta. Untuk Sekte Pedang Roh, ini adalah hadiah terbaik yang bisa mereka dapatkan. 10 pil roh surgawi dapat menembus ranah prajurit biasa lainnya. Tetapi bagi Lin Bai, ketika dia berada di Laut Cina Timur terakhir kali, Lin Bai telah menghitung bahwa untuk menerobos ke tingkat berikutnya, Lin Bai memerlukan setidaknya 500 pil roh surgawi. Oleh karena itu, 10 pil roh surgawi dapat diberikan kepada Lin Bai hari ini, tetapi memilikinya lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah Tetua Agung selesai berbicara tentang hadiahnya, semua prajurit dari Sekte Lingjian menjadi bersemangat. Made, hadiahnya sangat besar. Saya juga ingin menjadi prajurit inti, tapi sayang sekali saya hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 6. Ya, jika saya bisa menjadi prajurit inti dalam kehidupan ini, saya akan mampu mendominasi kerajaan Shenwu. Ayo pergi. Menjadi tetua Sekte Lingjian berarti bahkan jika keluarga kerajaan melihat kita, mereka harus sopan. Saya juga ingin menjadi prajurit inti. Banyak prajurit diam-diam telah memutuskan untuk berlatih keras dan menjadi prajurit inti.
Prajurit inti memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Lingjian. Selain pemimpin tertinggi dan 10 tetua, mereka adalah prajurit inti. Status prajurit inti jauh lebih tinggi daripada status tetua biasa. Tetua Agung melanjutkan, penilaian prajurit inti dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah ujian pendahuluan. Semua prajurit yang berpartisipasi dalam penilaian harus lulus menara Dewa Bela Diri dan mendapatkan token izin. Akan ada Tianwu para tetua tingkat 9 menjaga lantai 9. Tapi jangan khawatir, para tetua ini tidak akan menggunakan semua kekuatan mereka. Selama mereka berpikir Anda memiliki bakat atau potensi, mereka dapat membiarkan Anda lewat. Lin Bai mendengar aturan ujian pendahuluan dan tersenyum sedikit mengangguk. Ji Bei sudah menjelaskan aturan ini kepada Lin Bai, dan dia cukup paham dengannya. Tahap kedua disebut positioning. Semua prajurit yang telah lulus penilaian menara Dewa Bela Diri akan melanjutkan ke tahap kompetisi untuk bertanding. Pemenang akan mendapatkan token izin di tangan lawan. Terakhir, urutannya akan didasarkan pada jumlah token izin. Yang perlu diingatkan adalah, ada 9 lantai di menara Dewa Bela Diri, dan para tetua di setiap lantai akan memiliki token izin di tangan mereka, yang berarti selama Anda mendapatkan token izin, Anda dapat berpartisipasi dalam pertarungan penentuan posisi. Tentu saja, semakin banyak token izin yang kamu peroleh, semakin tinggi titik awalmu. Aturan perlahan-lahan diselesaikan oleh Tetua Agung. Lantai 9 Menara Dewa Bela Diri. Saya ingat tahun lalu, kakak seniorku Feng adalah prajurit pertama yang melewati lantai 9 Menara Dewa Bela Diri. Dia keluar dengan 9 token. 9 token tahun lalu, dan dia pasti akan melakukan hal yang sama tahun ini. Keluarkan 9 token. Ye Mo Bei, Long Xiangtian, dan yang lainnya juga telah membuat banyak kemajuan tahun ini. Mereka mendapat 8 token tahun lalu. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan mereka dapatkan tahun ini. Di aliansi pedang, Lin Bai dan Lu Yuan, hei, ini akan sangat bagus jika 2 orang bisa mendapatkan 1 atau 2 bagian. Ada terlalu sedikit orang jenius di aliansi pedang. Banyak prajurit menggelengkan kepala dalam diam setelah mendengar peraturannya, tidak memberikan harapan sama sekali kepada aliansi pedang. Tetua Agung melanjutkan, selanjutnya, saya ingin meminta murid alam Tianwu yang ingin berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti untuk datang kepada saya untuk menerima token perintah penilaian. Jika Anda ingin menjadi prajurit inti, pertama-tama Anda perlu berada di alam Tianwu. Begitu suara Tetua Agung turun, Su Chang mendapatkan token pertama terlebih dahulu dan menatap Lin Bai dengan tajam. Selanjutnya, 8 prajurit inti dan 8 prajurit 10 teratas di sekte dalam juga menerima token. Setelah mereka selesai mengambilnya, prajurit lainlah yang akan menerima tokennya. Lu Yuan berkata, ayo pergi, Lin Bai, ayo pergi dan ambil tokennya. Oke. Lin Bai mengangguk dan berjalan menuju sesepuh agung. Tetua Agung menyerahkan token itu kepada Lu Yuan dan Lin Bai, lalu memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, Lin Bai, kuharap kamu bisa mati hari ini tanpa tubuh utuh. Lin Bai mencibir, ada orang di dalam dunia yang ingin membunuhku. Banyak sekali, tapi aku tidak hidup dengan baik sekarang. Tetua Agung itu tersenyum dingin dan berhenti menjawab. Pada saat ini, tetua kedua memandang Lu Yuan dan Lin Bai dan berkata, hati-hati. Terima kasih, Penatua, telah mengingatkan saya. Lin Bai dan Lu Yuan menjawab dengan hormat. Waktu berlalu cepat. Para prajurit yang berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti menerima token. Pada saat ini, Tetua Agung berkata lagi, tolong para tetua yang menjaga Menara Dewa Bela Diri, silakan masuk ke Menara Dewa Bela Diri. Segera, 9 tetua keluar dari para tetua. Mendengar ini, tetua kedua menoleh ke belakang dan melihat para tetua yang keluar, mata mereka tiba-tiba ngeri, mengapa mereka semua dari tetua ke-11 hingga ke-19. Penatua, para penatua yang kita putuskan sebelumnya bukanlah ini. Ah, kata tetua kedua dengan marah. Penatua Agung mencibir dan berkata, ya, penatua kedua, kami telah menetapkan jumlah penatua sebelumnya, tetapi mereka semua memiliki urusan yang harus diselesaikan hari ini, jadi saya membuat keputusan sementara, dari penatua ke-11 hingga penatua ke-19 di penatua pavilion. Ambil tindakan. Apa? Kata tetua kedua dengan marah. Prajurit inti adalah anggota pavilion penatua berikutnya. Pavilion tetua juga mencantumkan kursi, dari tetua pertama hingga tetua ke-20. Namun di dalam sekte Lingjian, hanya ada 10 tetua teratas di pavilion penatua, yang paling terkenal adalah penatua pertama, penatua kedua, Ji Bai dan lainnya. Di antara 10 tetua di pavilion penatua, kecuali tetua agung, 9 lainnya adalah anggota aliansi pedang. Namun di pavilion penatua, mulai dari penatua ke-11 hingga penatua ke-20, mereka adalah penatua yang setia kepada Liga Dewa.
Ini juga satu-satunya dukungan Penatua yang dimiliki Penatua Agung di Paviliun Penatua Sekte Lingjian. Wajah tetua kedua penuh dengan kecemasan. Tahun ini, semua tetua yang menjaga Menara Dewa Bela Diri untuk sementara digantikan oleh tetua dari Kam Aliansi Sen. Ini bukan kabar baik bagi Aliansi Pedang. Tetua pertama, Su Chang, kamu tercela dan tak tahu malu. Raung tetua kedua. Su Chang tertawa terbahak-bahak, hahaha, tetua kedua, sebagai seorang tetua, kamu tidak boleh menyakiti orang lain dengan kata-katamu di depan umum. Lin Bai, aku beritahu kamu dengan jelas bahwa para tetua yang menjaga Menara Dewa Bela Diri tahun ini semuanya berasal dari kita Aliansi Ilahi. Sulit bagimu untuk mendapatkan token. Di Menara Dewa Bela Diri, selama kamu berani masuk, kamu akan dihancurkan. Bab 438, Operasi Rahasia. Teduh. Su Chang dan Tetua Agung sama-sama mencibir pada Lin Bai seolah konspirasi mereka berhasil. 11 Elder, 12 Elder, 13 Elder, 20 Elder, ini semua adalah Elder yang setia pada Aliansi Ilahi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini pasti akan memperburuk keadaan bagi Aliansi Pedang. Ya, ini benar-benar operasi rahasia oleh Liga Sen. Saya kira setelah para prajurit dari Liga Sen masuk, mereka akan menunjukkan penampilan mereka dan langsung lewat. Ketika para prajurit dari Liga Pedang masuk, itu mungkin akan menjadi pertarungan. Tercela. Terlalu banyak Liga Sen. Itu tercela. Ya, Aliansi Ilahi telah bertindak terlalu jauh. Ini jelas merupakan operasi di belakang layar. Dalam hal ini, apa gunanya kompetisi prajurit inti ini? Aliansi Sen, apakah ini terlalu berlebihan? Sudah. Banyak prajurit berteriak dengan marah. Jika Anda menyontek dalam penilaian, itu sama saja dengan kehilangan makna kompetisi ini. Tidak ada tetua dari Aliansi Pedang, dan semua tetua berasal dari Aliansi Ilahi selama Su Chang memberi perintah, para prajurit dari Aliansi Ilahi hanya perlu menunjukkan penampilan mereka untuk lulus ujian. Oh, jangan katakan itu. Menurutku itu sangat adil. Seorang pejuang dari Aliansi Ilahi mencoba memaafkan Aliansi Ilahi. Tapi begitu dia membuka mulutnya, seorang seniman bela diri yang menonton pertunjukan itu meraung, apakah kamu adil? Bajingan itu seperti ini, dan kamu masih meminta keadilan padaku. Yaitu, jika Aliansi Sen beroperasi di rahasia, bukankah itu akan hilang? Apa pentingnya kompetisi ini? Ini terlalu menjengkelkan. Ini adil, betapa tebalnya Aliansi Ilahi Anda. Setiap prajurit mengertakkan gigi dan meraung. Tetua Agung dan Su Chang tersenyum dingin, menutup mata terhadap pandangan menghina di sekitar mereka. Tetua kedua, Ji Bai dan yang lainnya bahkan gemetar karena marah. Segera, Tetua Agung meninggikan suaranya dan berkata, oke, sekarang kompetisi seni bela diri dimulai. Tolong pegang prajurit dengan kartu nomor 1 dan masuk ke Menara Dewa Bela Diri untuk penilaiannya. Teduh, 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 bayangan, teduh, teduh, teduh. Semua prajurit berteriak serempak. Su Chang meraung marah, siapapun yang berani berteriak akan dijebloskan ke hukuman mati. His. Terjadi keheningan. Semua pendekar yang datang untuk menonton pertunjukan itu terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Segera, Su Chang menatap tajam ke arah penonton dan melangkah ke Menara Dewa Bela Diri. Ketika Su Chang melangkah ke Menara Dewa Bela Diri, semua penonton menatap dengan penuh perhatian. Saya melihat kilatan cahaya di lantai pertama Menara Dewa Bela Diri, dan Su Chang memasuki lantai 2. Saat Su Chang memasuki level kedua, dia melewati level kedua dan memasuki level ketiga. Dalam hampir 9 napas, Su Chang melewati Menara Dewa Bela Diri dan melompat turun dari lantai 9, memegang 9 token perunggu di tangannya dan tersenyum bangga. Ya Tuhan! Dia melewati level itu bahkan tanpa mengambil 9 napas. Cerita yang mencurigakan. Cerita yang mencurigakan. Apa gunanya kompetisi antar prajurit inti ini? Terlalu berlebihan untuk menipu orang lain. Hei, jika Sekte Pedang Roh benar-benar jatuh ke tangan Su Chang, bukankah itu akan hancur? Lin Bai dan Lu Yuan dari Aliansi Pedang, tolong beri saya dorongan. Benar, para pejuang dari Aliansi Pedang, aku mendukungmu sekarang. Aliansi Dewa Sialan, operasi rahasia ini sungguh memalukan. Melihat Su Chang menyelesaikan level dalam 9 detik sungguh tidak dapat diterima oleh semua prajurit. Ini hanyalah sebuah operasi terbuka dan di belakang layar. Tetua Agung berkata, prajurit kedua. Segera, Ku Feng memegang token itu dan berjalan ke Menara Dewa Bela Diri. Dalam 9 detik, Ku Feng menyelesaikan level tersebut. 9 detik lagi. Mader, apa menurutmu kami ini idiot? Liga Dewa adalah orang yang teduh. Sekelompok prajurit berteriak lagi. Kemudian, 7 prajurit inti lainnya, termasuk Ye Mo Bei, Long Xiangtian, Jing Zonghai, Mei Heiyuan, Kai Haoji, Lin Shen, Song Zihuan, Del
Masuk ke menara Dewa Bela Diri. Tanpa ragu, selesaikan levelnya dalam 9 detik. Akhirnya, Kai Xuan, Di Yuan, Luo Yixi, Yin Jiaju, Tong Xin, Qiao Sukun, Hua Wei, dan Luo Qixiao masuk ke menara Dewa Bela Diri. Tanpa ragu, selesaikan levelnya dalam 9 detik. Melihat pemandangan ini, prajurit lainnya sangat marah hingga gigi mereka gatal. Selama para pejuang aliansi ilahi masuk, para tetua ini tidak akan dengan sengaja membuat kesulitan dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar-benar menyebalkan. Saya tidak ikut serta. Ya, aliansi ilahi bertindak terlalu jauh. Su Chang, kamu belum menjadi pemimpin, beraninya kamu melakukan ini. Su Chang, kamu melakukan ini hari ini, bahkan jika kamu menjadi kepala sekolah, aku tidak akan mematuhimu. Beberapa murid Sanren, melihat pemandangan ini, langsung abstain dan melemparkan token yang mereka terima ke tanah dengan marah. Tetua kedua, Ji Bei dan yang lainnya mendatangi Lin Bai dan Lu Yuan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua kedua, apa yang terjadi? Penatua kedua berkata dengan marah, para tetua yang kami putuskan setelah berdiskusi di Paviliun Penatua beberapa hari yang lalu bukanlah ini, tetapi beberapa tetua netral. Tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak berharap bahwa Tetua Agung akan langsung menggantikan tetua yang menjaga Menara Dewa Bela Diri. Ini keterlaluan. Lin Bai, Lu Yuan, kalian semua tidak ingin berpartisipasi, kata tetua kedua dengan marah. Lin Bai mendengar penjelasan tetua kedua dan memandang Su Chang yang bangga dan tetua pertama, lalu melirik tetua kedua. Jika kamu tidak mengikuti penilaian prajurit inti tahun ini, kamu harus menunggu sampai saat ini tahun depan. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu, kata Lin Bai dalam-dalam. Lu Yuan merenung sejenak dan berkata, Tetua, saya ingin mencobanya. Tetua kedua berkata, Lu Yuan, para tetua yang menjaga Menara Dewa Bela Diri semuanya adalah tetua dari aliansi ilahi. Jika Anda berani masuk Menara Dewa Bela Diri, kalau begitu saya kira mereka akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka. Lu Yuan berkata dalam-dalam, saya tahu, tetua kedua, tetapi aliansi pedang kita akhirnya menyerukan sumpah pedang lagi tahun ini. Jika kita mundur seperti ini, diperkirakan seluruh prajurit Sekte Lingjian akan kami telah kehilangan kepercayaan pada aliansi pedang kami. Sekarang aliansi ilahi telah melanggar keyakinannya, ini adalah kesempatan bagus bagi aliansi pedang kami untuk berbalik. Jika Lu Yuan dikorbankan sendirian, aliansi pedang bisa bangkit, dan kematian Lu Yuan tidak akan disayangkan. Lu Yuan berkata dengan tegas. Lu Yuan. Tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai, semuanya memandang Lu Yuan dengan emosi. Seperti yang dikatakan Lu Yuan, jika aliansi ilahi kehilangan kepercayaannya pada dunia, jika para pejuang aliansi pedang menghadapi tantangan, mereka pasti akan mendapatkan tepuk tangan dan pengikut dari para murid Sekte Lingjian. Dan ini akan menjadi titik balik bagi aliansi pedang. Selama Lu Yuan pergi ke Menara Dewa Bela Diri, bahkan jika dia mati di Menara Dewa Bela Diri, dia akan mendapatkan rasa hormat dari murid-murid Sekte Pedang Roh, dan aliansi pedang juga akan memilih aliansi pedang karena ketidakpercayaannya dari aliansi ilahi. Sekali lagi murid bergabung dengan aliansi pedang di masa depan, mungkin diperlukan waktu selama 20 tahun atau paling sedikit 10 tahun. Aliansi pedang pasti akan bangkit kembali dan bersaing dengan para jenius dari aliansi ilahi lagi. Ini tidak akan seperti hari ini, dengan hanya Lin Bai dan Lu Yuan yang berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri inti di seluruh aliansi pedang, sangat kesepian dan kesepian. Lu Yuan berpikir jernih tentang sebab dan akibat dari masalah ini, dan setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia berkata dengan tegas, Tetua, saya akan bergabung dengan aliansi pedang. Lin Bai sangat tersentuh oleh semangat Lu Yuan yang mengorbankan hidupnya untuk kebenaran. Ketika dia melihat kekam aliansi ilahi lagi, dia mengungkapkan niat membunuh yang lebih mempesona daripada bintang-bintang. Bab 439 namanya Lu Yuan. Elder, aku pergi. Ini akan menjadi titik balik bagi aliansi pedang, dan aliansi pedang kita akan bangkit karena ini. Entah itu hidup atau mati, aku, Lu Yuan, akan memikul tanggung jawab sendirian. Lu Yuan memandang Menara Dewa Bela Diri dengan mata tegas. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir melihat senyum bangga dari aliansi ilahi dan merasa sangat marah. Sekarang semua prajurit telah abstain. Hanya Lin Bai dan Lu Yuan dari aliansi pedang yang tersisa. Tetua kedua pergi untuk membujuk Lin Bai dan Lu Yuan. Saya kira tetua kedua juga tidak ingin mereka berpartisipasi. Hei, ya, apakah ada gunanya berpartisipasi dalam penilaian murid inti semacam ini? Sungguh memilukan, aliansi ilahi, sangat memilukan. Sekte pedang roh kita, jika kita jatuh ke tangan Su Chang, aku takut kita akan mati. Ya Tuhan, langit tidak memiliki mata.
Aku merindukan sekte Lingjianku, yang telah berdiri selama 5.000 tahun. Aku telah mengalami begitu banyak angin, embun beku, salju, dan hujan, dan menahan begitu banyak invasi musuh yang kuat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mati di tangan saya sendiri. Matilah aku, Sekte Pedang Roh. Beberapa prajurit yang sangat menyukai Sekte Pedang Roh menangis dengan keras dan berkata dengan keengganan di wajah mereka. Tetua kedua memandang Lu Yuan dan mencoba yang terbaik untuk membuka bibirnya, mencoba menghentikan Lu Yuan. Namun, ketika tetua kedua mendengar suara para prajurit di sekitarnya, dia menghela nafas tanpa daya. Sekte Lingjian membutuhkan seorang prajurit untuk membasuh dirinya. Hati kotor berlumuran darah ini. Sekte Pedang Roh membutuhkan seorang pejuang untuk menertibkan semua ketidakadilan yang diciptakan oleh aliansi ilahi. Sekte Pedang Roh membutuhkan seorang pejuang untuk berdiri dan memimpin kita menuju kejayaan lagi. Roh Sekte Pedang membutuhkan seorang pejuang untuk berdiri dan memimpin kita menuju kejayaan lagi. Kita membutuhkan seorang pejuang. Lu Yuan, kamu, pergi. Tetua kedua memandang Lu Yuan dengan kesakitan dan sakit hati, dan menutup matanya karena kesakitan dan berkata. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit di hati tetua kedua sekarang. Ketika dia setuju untuk melepaskan Lu Yuan, dia pasti mendorong Lu Yuan ke dalam lubang api dengan tangannya sendiri dan mengirim Lu Yuan ke dalam cengkeraman aliansi ilahi. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh tetua kedua? Jika aliansi pedang tidak berdiri saat ini, aliansi ilahi akan melanggar hukum di Sekte Pedang Roh. Sekarang aliansi pedang tidak berdiri, dan kisah teduh tentang penilaian prajurit inti tersebar, dan tidak ada yang menolak, dunia akan kehilangan kepercayaan pada Sekte Lingjian. Jika Sekte Lingjian ingin merekrut murid, itu juga akan terjadi. Sulit. Tanpa suntikan darah segar dan penambahan orang jenius, Sekte Lingjian secara alami akan menurun dan mati tanpa perlu invasi asing hingga 100 tahun. Tetapi pada saat ini, jika aliansi pedang berdiri, bahkan jika murid yang memasuki menara Dewa Bela Diri sudah mati. Ini juga akan membuat para pejuang di dunia dan murid dari Sekte Pedang Roh melihat bahwa aliansi pedang belum menyerah. Aliansi pedang belum menyerah kepada aliansi ilahi. Aliansi pedang belum menyerah. Aliansi pedang masih memperjuangkan keadilan di dunia. Hei, Sekte Pedang Roh kita akan mati. Apa yang telah dilakukan aliansi ilahi pasti akan mendorong Sekte Pedang Roh menuju kehancuran. Jika tidak ada keadilan, siapa yang berani bergabung dengan Sekte Pedang Roh di masa depan? Semua prajurit yang hadir berada dalam suasana hati yang sedih dan tetap diam. Operasi rahasia Shen Meng telah merusak kepercayaan dunia dan membuat semua murid Sekte Pedang Roh tidak dapat melihat masa depan atau harapan, itu hanya memungkinkan mereka untuk melihat kehancuran Sekte Pedang Ling di masa depan. Sialan aku, Sekte Pedang Rohku. Ya Tuhan, tolong serang dengan guntur dan bunuh Su Chang. Ya Tuhan, jika kamu benar-benar memiliki mata, tolong lihat Sekte Pedang Rohku. 5 selama ribuan tahun sebagai sebuah sekte, kami selalu menganggapnya sebagai tugas kami untuk membantu dunia. Kami tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tidak pernah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak pernah menindas prajurit tingkat rendah. Mengapa kami, Sekte Lingjian, harus melakukannya? Menderita ini, langit, tidak memiliki mata. Perasaan kesepian dan kesedihan bergema di antara semua pejuang sekte dalam dan murid sekte luar. Liga Dewa telah merusak kepercayaannya, membuat semua prajurit tidak dapat melihat masa depan dan harapan dari Sekte Pedang Roh. Pada saat ini, seorang pejuang, seorang pria berbaju putih, keluar dari kerumunan dengan kepala terangkat tinggi dan dada kokoh. Dia berjalan menuju menara Dewa Bela Diri selangkah demi selangkah. Setiap langkah sangat ditentukan. Setiap langkahnya begitu tegak dan menakjubkan. Setiap langkah begitu agung dan heroik. Saudara senior Lu Yuan. Lu Yuan dari Aliansi Pedang. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia masih ingin pergi ke menara Dewa Bela Diri? Saudara senior. Lu Yuan. Saudara senior Lu Yuan. Kembalilah, jangan pergi. Sekelompok pendekar pedang para prajurit aliansi berteriak dengan cemas. Tapi Lu Yuan, tanpa menoleh ke belakang, langsung berjalan ke menara Dewa Bela Diri. Angin bertiup kencang dan air menjadi dingin, dan orang kuat itu tidak akan pernah kembali setelah dia pergi. Lu Yuan, Aliansi Pedang. Madeh, Aliansi Pedang Pemarah, aku menghormatimu. Aliansi Pedang Perkasa. Aliansi Pedang Mendominasi. Aliansi Pedang. Aliansi Pedang. Aliansi Pedang. Hadapi kesulitannya, ini adalah tugasku sebagai seorang pejuang, ini adalah muridku dari Sekte Pedang Roh. Lu Yuan. Semua prajurit di antara penonton, melihat Lu Yuan dengan tegas berjalan ke menara Dewa Bela Diri, dan mereka semua berteriak kegirangan. Tapi tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai, semuanya tampak sedih. Kakak senior Lu Yuan, biarkan aku pergi. Lin Bei ingin melangkah maju dan menarik Lu Yuan mundur.
Lin Bai percaya bahwa peluangnya untuk memasuki menara Dewa Bela Diri dan melewati level tersebut jauh lebih tinggi daripada peluang Lu Yuan. Tetua kedua meraih Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, biarkan dia pergi. Ini adalah latihan dan pelatihan mental. Selama Lu Yuan tidak mati, hati Tao-nya akan sangat teguh di masa depan, dan bahkan bisa dikatakan sebagai ciptaannya." Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, "Tetapi tetua kedua, jika ada yang tidak beres dengan kakak senior Lu Yuan, bukankah menurut Anda harga yang harus dibayar untuk pelatihan jantung ini terlalu tinggi?" Yang kedua wajah sesepuh dipenuhi amarah. Dia berkata dengan sedih, "Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa kultivator pedang yang memulai seni bela diri harus hidup menuju kematian?" Hidup menuju kematian. Wajah Lin Bai acuh tak acuh. Dia tidak menghentikan Lu Yuan, tapi memandangnya sedikit di menara Dewa Perang. Tetua kedua benar, para penanam pedang harus hidup menuju kematian, tidak takut pada musuh yang kuat, tidak takut akan bahaya, berpegang teguh pada moralitas di dalam hati mereka, dan melindungi tanah suci di dalam hati mereka. Hanya dengan hidup menjelang kematian seseorang dapat menjadi pendekar pedang. Jika Anda penakut, menyusut saat menghadapi yang kuat, dan memohon belas kasihan saat menghadapi yang kuat, Anda tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup Anda. Lu Yuan berjalan ke menara Dewa Bela Diri, dan lampu di lantai pertama perlahan menyala. Di depan menara Dewa Bela Diri, lapisan tirai tipis muncul, memperlihatkan pemandangan Lu Yuan dan 20 tetua bertarung sengit di lantai pertama. Seperti yang diharapkan, ketika para prajurit dari Aliansi Ilahi masuk, mereka akan langsung lewat. Tapi ketika para prajurit dari Aliansi Pedang masuk, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Kamu, Aliansi Ilahi, sudah keterlaluan. Melihat ke lantai pertama dalam pertarungan hidup dan mati, semua prajurit Sekte Lingjian meraung marah. Tapi Lu Yuan dari Aliansi Pedang adalah orang seperti itu. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia masih harus menghadapi kesulitan. Aliansi Pedang. Sifat berdarah Jian Xuan saat itu, Aliansi Pedang belum kalah belum. Ya, saat itu Jian Xuan ketika kakak senior Xuan masih di sini, betapa mulianya Aliansi Pedang, betapa mulianya Sekte Pedang Roh kita. Ketika kakak senior Jian Xuan masih di sana, para pejuang dari Sekte Pedang Roh dihormati kemanapun mereka pergi, bahkan oleh 7 Lingdong 7 dari seluruh dunia, yang tidak menghormati saya, murid dari Sekte Lingjian. Tapi sekarang, Sekte Lingjian telah menjadi seperti ini. Bahkan persaingan antar prajurit inti adalah operasi rahasia. Hei, desahan keluar satu demi satu. Ayo, kesepian yang tak ada habisnya bergema di hati semua prajurit. Dan saat ini saja, di lantai pertama, ke-20 tetua itu mencibir dan meninju dada Lu Yuan, memukulinya setengah mati. Mata Lin Bai terkejut, kakak senior Lu Yuan, cepat menyerah. Tapi Lu Yuan berada di lantai pertama, berjuang untuk berdiri dari tanah, berlumuran darah, mengangkat pedangnya, dan bergegas menuju 20 tetua lagi. Ke-20 tetua itu mencibir, dan semudah elang menangkap ayam, dia meraih tangan Lu Yuan, dan mematahkan lengan Lu Yuan dengan kekuatan telapak tangannya. Dia menendang dan mematahkan kaki Lu Yuan lagi. Sebuah serangan telapak tangan menghancurkan dantian Lu Yuan. Lu Yuan menabrak dinding pertama menara Dewa Bela Diri dan jatuh ke tanah, darahnya mengalir ke sungai. Dia ingin berdiri, tapi dia tidak bisa berdiri lagi. Saya melihat Lu Yuan di lantai pertama disiksa sepenuhnya oleh 20 orang tua. Semua prajurit yang hadir tidak tahan melihat tirai tipis dan menutup mata mereka. Lu Yuan, akulah yang melukaimu. Tetua kedua berteriak kesakitan, matanya merah darah, dan bekas air mata darah mengalir dari mata tetua kedua. Ini adalah darah dan air mata. Itu adalah air mata darah yang mengalir dari mata tetua kedua. Tetua kedua, lelaki tua ini, telah bekerja keras untuk Sekte Lingjian sepanjang hidupnya, keinginan seumur hidupnya adalah melihat Sekte Lingjian kembali ke kejayaan dan berdiri di puncak kerajaan Shenwu. Saudara senior Lu Yuan. Saudara senior Lu Yuan. Pada saat ini, semua prajurit aliansi pedang berteriak kesakitan ketika mereka melihat Lu Yuan dibunuh secara brutal. Saudara laki-laki. Para prajurit dari aliansi pedang semuanya bersaudara. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak marah ketika melihat saudara dan kerabatnya disiksa dan dibunuh seperti ini? Siapa yang tidak bisa marah? Dan Lin Bai, berdiri di samping tetua kedua, seperti bongkahan es, dan niat membunuh di dalam hatinya akan segera keluar seperti binatang raksasa. Membunuh. Sedikit cahaya dingin dapat membunuh seluruh dunia, jadi mengapa tidak? Membunuh. Kembangkan pedang perangku dan pergi ke timur, musnahkan 8 daerah terlantar dan jadilah raja. Bab 440, bisakah kamu membunuh seseorang? Tetua kedua, Ji Bai, dan semua prajurit aliansi pedang kesakitan saat melihat pemandangan ini.
Dan ada banyak prajurit yang menghantam tanah dengan marah dan meraung, ingin segera masuk dan menyelamatkan Lu Yuan. Tetua Agung itu mencibir, aliansi pedang terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Su Chang mencibir, mereka hanya sekelompok badut, hanya menambahkan sedikit kesenangan pada kita. Pada saat ini, 20 tetua di lantai pertama, mencubit leher Lu Yuan, dan berjalan keluar dari menara Dewa Bela Diri. Pertama-tama dia tersenyum bangga pada Su Chang dan Tetua Agung, lalu melemparkan Lu Yuan ke aliansi pedang. Dan berkata, aku memberimu nafas, ingatlah untuk berterima kasih padaku. Hahaha. Kedua-puluh orang tua itu tertawa bangga dan kembali ke lantai pertama. Lu Yuan. Lu Yuan. Tetua kedua memeluk Lu Yuan dan berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, Ji Bai, tetua kedua, dan semua prajurit aliansi pedang lainnya mengeluarkan semua ramuan penyembuhan yang berharga dari tas penyimpanan mereka dan terus memasukkannya ke dalam mulut Lu Yuan. Setelah beberapa saat, Lu Yuan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum sedih, Tetua, aku tidak mempermalukan aliansi pedang, kan? Mendengar kata-kata Lu Yuan, kemarahan yang terpendam di hati tetua kedua akhirnya terbakar, dan dia berteriak sambil meraung, ah! Raungan tetua kedua bergema di seluruh sekte pedang roh. Kekuatan alam kesempurnaan ramuan dewa setengah langkah meledak dengan seluruh kekuatannya tanpa kelemahan apapun. Pada saat yang sama, di area terlarang di gunung belakang Sekte Lingjian, Suzan, kepala sekolah dari Sekte Lingjian, membuka matanya dari retret dan berkata, suara menderu siapa ini? Ini setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Suaranya terdengar seperti tetua kedua. Ngomong-ngomong, menghitung hari, penilaian prajurit inti seharusnya sudah dimulai. Sudah 3 tahun dalam pengasingan, inilah waktunya untuk keluar dan melakukan beberapa hal. Aktivitas. Suzan berdiri dan membuka segel debu. 3 tahun di ruang rahasia. Kamu adalah pahlawan aliansi pedang. Kata tetua kedua dengan darah dan air mata berlinang. Kakak senior Lu Yuan, berhenti bicara dan sembuhkan lukamu. Kakak senior Lu Yuan, aku punya obat mujarab terbaik di sini. Aku akan memberikannya padamu. Aku juga punya obat mujarab di sini, yang terbaik, dari harta karun yang dibeli Lou. Satu demi satu, para prajurit aliansi pedang mengeluarkan ramuan itu dan menyerahkannya kepada Lu Yuan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Lu Yuan. Saat ini, Su Chang dan Tetua Agung datang. Su Chang mencibir dan berkata, oh, kamu terluka parah. Tetua itu mencibir, kamu bukan seekor kecoa. Kamu memiliki umur yang panjang, dan kamu belum mati. Tapi sekarang tulangmu patah semua, meridianmu rusak. Semuanya terputus, dan dantianmu juga rusak. Sama saja apakah itu tidak berguna, mati atau abadi. Bagi seorang pejuang, tidak memiliki dantian lebih tidak nyaman daripada mati. Su Chang dan Tetua Agung datang dan berkata dengan sinis. Tetua kedua mengertakkan gigi, matanya dipenuhi amarah merah darah, pergi. Kamu tidak diterima di sini. Tetua pertama mencibir, saya datang ke sini hanya untuk peduli dengan sesama murid saya, menurut Anda apakah saya suka? Sampai jumpa. Huff. Setelah itu, Tetua Agung berbalik dan pergi. Su Chang mencibir, bagaimana jika masih ada orang di aliansi pedangmu yang pergi ke menara Dewa Perang? Hah. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Pedang. Hahaha, Tuan Pedang, judul yang konyol. Su Chang memandang Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Bai memeriksa luka Lu Yuan dan melihat bahwa semua meridian di tubuh Lu Yuan terputus, tulangnya hancur, dan dantiannya hancur. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, dia telah menjadi cacat total. Hei, Lu Yuan. Lu Yuan dari aliansi pedang adalah orang berdarah kuat dan panutan bagi generasi kita. Saya awalnya seorang Sanren, tapi hari ini saya harus membuat keputusan paling penting dalam hidup saya. Saya ingin bergabung dengan Sword Alliance. Kita tidak bisa hidup dalam keadaan perpecahan seperti itu. Sebagai prajurit dari Sekte Pedang Roh, kita harus berjuang untuk Sekte Pedang Roh. Saya ingin bergabung dengan aliansi pedang dan menertibkan kekacauan. Saya juga ingin bergabung dengan aliansi pedang. Jika Sekte Lingjian terus seperti ini, pasti akan jatuh. Dulu, kami tidak ingin terlibat dalam dendam antara aliansi ilahi dan aliansi pedang, tapi sekarang aliansi ilahi telah menantang garis bawah para pejuang Sekte Pedang Spiritual. Dalam hal ini, kita tidak bisa lagi tinggal diam. Bergabunglah dengan aliansi pedang. Aku akan mengangkat pedangku tinggi-tinggi dan menertibkan kekacauan. Untuk Sekte Pedang Roh. Untuk Sekte Pedang Roh. Semuanya untuk roh abadi yang telah diwarisi selama 5.000 tahun ini. Sekte Pedang. Semua prajurit netral berteriak serempak. Su Chang mencibir dan berkata, potensi apa yang dimiliki sekelompok murid luar alam Xuanwu? Jika mereka ingin mati di aliansi pedang, silakan saja.
Di masa depan, hanya akan ada yang kuat di Sekte Lingjian, bukan yang lemah. Kata Tetua Agung. Pada saat yang sama, dia juga mencibir, ya, yang lemah ditakdirkan untuk ditangkap. Melihat Lu Yuan, para pejuang aliansi ilahi yang paling keras sebelumnya terdiam. Sebuah pertanyaan muncul di benak mereka, apakah ini aliansi ilahi yang saya dukung? Jika Lu Yuan kalah, siapa lagi yang berani pergi ke Menara Dewa Bela Diri? Ya, prajurit inti tahun ini semuanya haruslah prajurit dari aliansi ilahi. Ini pada dasarnya adalah keputusan internal. Benar-benar konyol. Persaingan antar prajurit inti. Sekte Lingjian memiliki warisan 5.000 tahun. Tahun ini adalah kompetisi paling memalukan antara prajurit inti dari Sekte Lingjian. Para prajurit meraung satu demi satu. Lin Bai memandang Lu Yuan dan berkata, kakak senior Lu, istirahatlah yang baik dan biarkan aku melakukan hal selanjutnya. Lin Bai tersenyum lembut dan perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Pergilah ke Menara Dewa Bela Diri. Apakah ada pejuang lain dari aliansi pedang? Apakah itu Lin Bai? Itu Lin Bai. Apakah Lin Bai juga pergi ke Menara Dewa Bela Diri? Banyak orang di sekitarnya berseru dan tidak tahan untuk menatap. Mereka hampir bisa melihat bagaimana Lin Bai akan dibunuh secara brutal setelah masuk ke Menara Dewa Bela Diri. Bagaimanapun, Lin Bai dan aliansi ilahi masih memiliki pertikaian berdarah, dan para tetua aliansi ilahi tidak akan memiliki toleransi terhadap Lin Bai. Kakak senior Lin Bai, jangan pergi, kembalilah. Kakak senior Lin Bai, tolong kembalilah. Kami telah kehilangan kakak senior Lu Yuan, kami tidak bisa kehilanganmu lagi. Saudara senior Lu Yuan, kembalilah cepat. Sekelompok anggota aliansi pedang prajurit itu memohon pada Lin Bai dengan getir. Lin Bai, kembalilah. Setelah hari ini, belum terlambat untuk melapor di masa depan. Ji Bei meraung cemas. Lin Bai, cepat kembali. Sayang sekali aku mati, tapi kamu adalah harapan terakhir dari aliansi pedang. Lu Yuan sangat cemas dan berteriak keras terlepas dari kelemahannya sendiri. Tetua kedua merasa cemas dan meraung, Lin Bai, kembalilah. Di belakangnya, dia mendengar teriakan para prajurit aliansi pedang dan tetua kedua, Ji Bei, Lu Yuan, Ji Bai, Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian dan lain-lain. Lin Bai sepertinya tidak mendengar apapun dan berjalan ke Menara Dewa Bela Diri tanpa berpikir. Su Chang mencibir dan berkata, setelah kamu digulingkan, aku akan perlahan menyiksa dan membunuhmu. Tetua pertama mendengus dingin, balas dendam dari aliansi ilahi harus dibalas hari ini. Tetua kedua melihat bahwa Lin Bai telah saat kami hendak memasuki Menara Dewa Bela Diri, kekuatan kesempurnaan agung dari alam pil ilahi setengah langkah tiba-tiba mulai beredar, berubah menjadi raungan yang menggemparkan, Lin Bai. Aku memerintahkanmu untuk kembali. Jempol. Lin Bai perlahan menurunkan langkahnya dan melihat kembali ke tetua kedua. Tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai, merasa lega saat melihat Lin Bai berhenti. Mereka semua merasa Lin Bai akan mendengarkan mereka, menyerah, dan kembali. Namun, kata-kata Lin Bai selanjutnya membingungkan mereka. Lin Bai menatap tetua kedua dengan tatapan kosong dan bertanya, bisakah kamu membunuh orang? Dalam penilaian prajurit inti, bisakah kamu membunuh orang? Lin Bai bertanya.